hidup kita kan nggak bisa semua orang punya minimum waktu, minimum kapasitas untuk bisa melakukan itu semua. Sehingga selain topos-topos atau tempat-tempat di mana tingkat kepadatan politiknya sudah cukup tinggi, memang kita membutuhkan tempat-tempat lain yang ambang kepadatannya itu lebih rendah. Karena dengan itu adalah kesempatan mereka untuk bertemu kembali lagi dan minimal berbagi keresahan. Itu entry point pertama. Kamisan itu entry point. Perpustakaan jalanan itu entry point. Tetapi selalu itu nggak pernah cukup. Yes, itu nggak pernah cukup. Pertanyaannya kemudian bukan pertanyaan kemudian ketika konstelasi tempat itu sudah terbentuk gitu, bagaimana membangun keserempakannya dalam pengambilan keputusan, mekanismenya kayak mana? Itu udah pertanyaan politik yang sudah sangat advance. Tetapi pertanyaan itu akan punya basis material untuk dijawab pada saat memang tempat-tempat itu sudah betul-betul punya daya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana mekanisme supaya bisa serempak dan mengambil keputusan bersama. Tempat-tempat ini belum banyak. Di Jakarta kita ngandelin Kamisan terus-menerus dan itu lagi gitu, dan jadi kayak minimum bar yang akhirnya semua orang juga bisa datang, ada buzzer yang kadang juga datang dan lain-lain gitu ya, karena saking longgar sekali. Tapi tempat-tempat seperti itu dibutuhkan, di beberapa tempat bahkan belum ada sama sekali gitu. Jangan bayangkan seperti Jakarta yang opsi-opsinya sudah banyak. Ada banyak tempat-tempat lain yang bahkan nggak tahu satupun titik koordinat untuk bertemu dengan orang yang sama-sama resah, sama-sama gelisah gitu. Jadi pertanyaan tentang kampung itu harus dibaca sebagai bagian dari usaha kita membangun konstelasi tempat itu gitu. Betul, ketika konstelasi tempat sudah terbangun akan selalu muncul pertanyaan, bagaimana membangun keserempakan, bagaimana supaya bisa mengambil mekanisme keputusan bersama. Tapi pertanyaan itu hanya akan punya desakan material pada saat tempatnya udah banyak gitu. Kalau tempatnya aja belum ada, maka pertanyaan itu bisa kita tunda untuk membangun dulu tempat-tempat seperti itu. Itu pertama. Yang kedua tentang tadi tentang ini ya, bagaimana pengalaman krisis semua orang itu bisa menjadi program bersama tanpa meniadakan satu sama lain. Menurut saya tradisi politik klasik, Martin tadi membahas tentang minimum program dan maksimum program. Itu tuh menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan kalau kita harus mengambil sikap tertentu, policy tertentu, kebijakan tertentu. Mau tidak mau memang kita harus menyusun, misalnya menyusun tuntutan. Kan nggak mungkin 1708. Kalau kita aja nggak hafal tuntutan, kan tuntutan itu nggak akan kemana-mana. Orang yang bikinnya aja nggak hafal. Ya. Itu kenapa tuntutan tuh 65 tuntutannya teritura cuma 3. Tuntutan reformasi kan cuma 5. Undang-undang cabut undang-undang politik, bla 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 bla. Nggak mungkin tuntutan 40. Yang nuntut aja nggak hafal, yang bikin gimana tuntutannya bisa berhasil? Dalam horizon politik klasik itu sangat biasa membedakan mana aliansi taktis, aliansi strategis, dan aliansi ideologis. Dalam penyusunan program selalu ada minimum program dan maksimum program. Hari ini kita tidak punya horizon untuk bisa mempercakapkan dalam gramatika itu. Kalau semuanya, kalau dia nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong A gitu, otomatis dia harus di out karena dia tidak sesuai dengan visi saya. Kita menghitung kondisi material dengan pendekatan yang sangat ideal gitu, sehingga semua harus masuk. Saya pikir 1708 dengan segala macam problematikanya itu mencerminkan worldview kita semua hari ini. Bahwa kalau programmu begini, tidak ngomong ini, berarti kamu bukan bagian dari saya nggak akan pernah ikut, dan kalau perlu saya cancel. Kita udah nggak punya lagi horizon untuk membuat program tuh minimum program dan maksimum program. Mana yang taktis, mana yang strategis, mana yang ideologis. Kan nggak kebayang, misalnya Cak Munir tahun 2004 itu endorse Amin Rais di Pilpres 2004 sebetulnya. Ada nggak kebayang nggak Cak Munir waktu mau pergi ke Amerika, tiba-tiba visanya mati, paspornya mati, apa yang dia lakukan? Dia menelpon Hendro Priyono, yang kemudian dianggap sebagai salah satu pelakunya kan. Menelpon, artinya apa? Punya nomornya Pak Hendro Priyono dan pasti pernah bercakap-cakap, dan diangkat dan kemudian paspornya jalan lagi. Maksud saya, kita bahkan nggak punya kecakapan dan ketenangan untuk bisa memahami bahwa beberapa hal kadang harus bisa. Sekarang foto sama Bahlil aja selesai kan? Tan Malaka itu kan bekerja dari dalam, dibayar dia bekerja di tengah sirkuit ekstraksinya Jepang gitu. Sekarang mungkin di cancel. Bahasa bekerja dari dalam kan, tapi bekerja dari dalam nggak pakai nama dia gitu. Tapi maksud saya, hampir pasti menurut saya tidak mungkin seluruh kepentingan kelompok itu bisa diakomodasi dalam satu program.
Tetapi kita sangat mungkin untuk menyusun program bersama kalau kita punya pemahaman bersama tentang apa yang disebut dalam istilah lama itu minimum program, maksimum program. Oh, ini aliansi taktis, ini aliansi strategis, dan ini aliansi ideologis. Kalau semuanya harus aliansi ideologis, kita nggak akan pernah bisa bersatu. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk bisa merangkum semua elemen ketertindasan menjadi satu program, program besar bisa, tapi program jangka pendek, aliansi taktis, itu menyebabkan kita nggak punya horizon untuk membuat sekarang misalnya ya. Orang langsung loncat ke blok politik, nggak punya horizon membuat komite aksi misalnya. Karena tiap kali gerak bersama, berarti secara ideologis juga kita harus sama-sama. Nggak bisa men gitu. Ada level dari partai politik, kemudian ada front populer, habis itu ada blok politik, ada macam-macam bentuk gitu. Tapi kita selalu membayangkan semuanya harus satu ideologi, sehingga kalau dia cacat dalam satu hal, maka cacat dalam keseluruhan gitu. 17/8 adalah imajinasi kita tentang bagaimana kita menyusun program di mana semua harus masuk. Kalau tidak, maka kau bukan bagian dari kami. Jadi bukan Ferry, bukan siapapun 17/8. Ini adalah cara berpikir kita ketika mau mengagregasi seluruh kepentingan kita, dan semua harus mau. Hasilnya 17/8, dan mungkin besok bukan 17/8 lagi, tapi 19/45. Tambah nggak hafal. Tentang yang terakhir, tentang definisi yang tertindas ya, atau definisi yang lebih material tentang apa yang tertindas. Kalau buat saya hari ini situasinya yang tertindas adalah masih banyak orang yang lagi di dalam tahanan politik. Ada teman-teman yang secara material memang dikejar-kejar, ada bounty hunter dan lain-lain. Orang yang besok rumahnya terancam itu adalah prioritas kita untuk kita definisikan sebagai korban. Kita bisa bicara hal abstrak, kita semua pada dasarnya korban dari sistem kapitalisme kontemporer yang membuat kita terfragmentasi satu sama lain. Tetapi ada kegentingan-kegentingan yang mendesak, di mana korban itu bukan abstraksi sebenarnya. Ada orang yang hari ini masih di dalam, ada yang hari ini sampai diadili 2 kali untuk barbuk yang sama, peristiwa yang sama, pasalnya juga sama. Ada yang lagi dikejar-kejar karena dianggap melambai, apa yang disebut bounty hunter itu, nyari-nyari teman-teman queer. Ada orang yang besok rumahnya akan digusur. Mereka lah kelompok tertindas yang harus butuh pembelaan paling cepat hari ini. Mungkin itu responku, Kaupi.